Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita bertemu kembali di perkuliahan praktikum CAD ya. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk ke pelajaran untuk pembuatan desain yang disebut dengan masinis jet ya. Di pertemuan ke-9 saya telah mengupload materi untuk pertemuan ke-9, 10 dan 11 yang khusus membahas mengenai pembuatan desain masinis jack ya. Ini adalah gambar desain assembly total untuk alat yang namanya masinis jack ya. Kemudian berikutnya adalah gambar-gambar detail part untuk masinis jack ya. Partnya terdiri dari base, kemudian juga ada swivel dan bolt, kemudian juga ada standard nut, lock nut dan screw. Ini adalah gambar desain untuk alat yang disebut masinis jack yang terdiri dari gambar assembly, ini drawing assembly, kemudian drawing detail ya yang terdiri dari base, kemudian swivel dan bolt, kemudian juga standard nut, lock nut dan screw ya. Oke ya, jadi materi kita hari ini akan membuat model 3D untuk part dari masinis jack, yaitu part base dan juga part swivel dan bolt ya. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas pembuatan model 3D untuk 3 komponen ini sebagai bagian dari alat yang disebut dengan nama masinis jack. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu bahwa ada hal penting yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke pembuatan desain dari komponen masinis jack ini. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah untuk menyiapkan master folder ya untuk pembuatan desain masinis jack. Di pertemuan ke-9 saya telah mengirimkan di bagian tugas praktikum CAD adalah link untuk Google Drive ya, tempat tersimpannya master folder yang akan kita pakai untuk tempat menyimpan semua data-data desain kita untuk pembuatan masinis jack ini ya. Lihat di bagian tugas praktikum CAD, kita klik di bagian file latihan praktikum CAD, maka dia akan masuk ke lokasi Google Drive. Nah, di sini ya ada 2 file, yang satu dalam bentuk folder, yang satu dalam bentuk folder tapi setelah terkompresi zip. Nah, dari 2 file ini kita pilih file yang atas yang dalam bentuk foldernya. Kita download terlebih dahulu, kita klik kanan lalu download. Oke, kita tunggu ya. Ini sudah terdownload. Lihat di sini ya, muncul file hasil downloadnya. Kalau ada file yang sebelum hasil download yang sebelumnya, kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Ini file hasil download yang tadi, ini kita ekstrak ya. Klik kanan lalu pilih WinRAR, lalu kita ekstrak di sini, extract here. Nah, ini adalah folder hasil ekstrak dari file zip yang kita download tadi. Kemudian file ini akan kita jadikan sebagai file master untuk folder ya, folder project. Ini bisa kita copy dan kita tempatkan di tempat yang kita siapkan terlebih dahulu ya. Mungkin untuk latihan kita simpan di desktop ya.
kita simpan di desktop, klik kanan, paste. Oke. Lihat, ini dia file folder yang kita simpan ini ya. Kita jadikan sebagai master folder. Jadi untuk folder ini tidak akan kita isi file di dalamnya, tapi ini akan kita jadikan sebagai referensi folder pada saat kita mau membuat proyek-proyek baru ya. Nah, karena saat ini kita akan belajar membuat desain masinis jack, maka kita copy master folder ini, klik kanan ya, lalu copy, kemudian kita klik paste ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, folder hasil kopiannya ini kita rename ya, klik kanan, kemudian kita klik rename. Nah, di sini kita ubah ya. Misalnya praktikum CAD ini untuk kelas apa? Kalau kelas A berarti kita ketik A ya. Kemudian nama mahasiswanya siapa ya. Jadi diganti ya nama mahasiswanya. Misalnya ketik ya. Nih. Lalu NIM-nya berapa? Misalnya 2019 ya. Terus sekian ya. Oke. Kemudian nama folder ini kita copy, Ctrl C, lalu masuk ke dalam foldernya. Nah, file projectnya ini juga kita rename ya, kita rename, kita samakan dengan nama foldernya, Ctrl V ya. Jadi pastikan nama file projectnya sama dengan nama master foldernya. Oke. Kemudian kita close. Selanjutnya kita jalankan inventor atau kita aktifkan inventor, klik kanan. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai inventornya benar-benar aktif. Kita tunggu beberapa saat sampai inventornya ini benar-benar aktif. Oke. Nah, pada saat aktif kita lihat di sini ya. Kita klik di workspace, ini adalah folder apa namanya untuk project yang lain ya. Nah, gimana caranya supaya folder projectnya aktif? Langsung mengaktifkan file project untuk folder praktikum CAD yang tadi ya. Kita cancel dulu. Kita klik di toolbar project ya. Karena di sini belum ada ya file project yang aktif untuk praktikum CAD, jadi kita klik di tombol browse, lalu arahkan ke lokasi di mana tadi praktikum CAD-nya tersimpan ya. Nah, ini master folder, ini untuk folder projectnya ya, folder projectnya untuk desain masinis jack. Ini kita klik di sini. Nah, di sini ada file projectnya, ini kita klik, lalu kemudian klik open. Lihat sekarang file project yang aktif adalah file project untuk folder praktikum CAD yang akan kita pakai untuk menyimpan semua data-data desain masinis jack. Oke, setelah ini aktif, kita klik done. Lalu kemudian sebelum kita mulai membuat desain, kita open dulu, klik. Kita lihat sekarang kondisi pada saat file project untuk praktikum CAD aktif, maka begitu kita mengopen toolbar open, jadi akan langsung mengarahkannya ke lokasi folder project yang yang di dalamnya terdapat file project untuk praktikum CAD. Nah, pertama-tama kita klik di folder 2D ref, kemudian klik di template. Nah, di sini ada
file drawing ya. Lalu kita klik open. Kita tunggu sampai filenya ini benar-benar aktif. Nah, ini adalah file drawing ya, file template drawing yang akan kita pakai untuk membuat gambar kerja. Nah, bagaimana supaya template drawing ini tersimpan secara default di software Inventor? Maka perlu kita save ya sebagai default template. Caranya gimana? Kita klik di file, lalu pada saat muncul kita klik di save as, lalu pilih save copy as template. Nah, kemudian dia akan langsung mengarahkan ke lokasi default untuk template Inventor. Nah, di sini kemudian kita tinggal klik save. Oke. Lalu kita coba close. Kemudian kita coba klik new. Lihat, pada saat kita mengklik new, template yang tadi sudah ada di sini. Lalu kita coba klik open, create. Ya, pada saat dia muncul kita abaikan dulu, kita klik OK. Nah, lihat di sini template-nya sudah ada ya, dan dia sudah tersimpan secara default di Inventor. Jadi untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi memerlukan file khusus ya untuk menggunakan template drawing ini. Kita cukup tinggal mengklik di new, kemudian tinggal memilih template UDP drawing ya kalau kita pengen mulai membuat gambar kerja. Oke. Jadi setelah template ini sudah selesai, kita baru selanjutnya akan mulai membuat desain komponen untuk masinis jack. Oke, di pelajaran pertama ya, dari alat yang namanya masinis jack ini kita akan membuat part pertama dari masinis jack ini, yaitu yang bernama part base ya. Oke, kita lihat seperti ini. Ini adalah ukuran-ukuran untuk part base. Pertama-tama ya, di Inventor kita klik new, lalu kita aktifkan template standar.ipt, lalu klik create. Oke, klik OK. Kita tunggu sampai template part ini benar-benar aktif. Oke. Nah, biasakan sebelum kita mulai membuat desainnya, kita save terlebih dahulu ya. Kemudian arahkan ke folder komponen. Nah, di sini ya, sesuai nama filenya adalah base. Berarti kita ketik di sini nama file name-nya adalah base. Ya. Ketik dalam huruf besar. Lalu klik save. Oke. Lalu kemudian kita klik, kita akan mulai. Nah, pembuatan sketch pertama kali untuk memulai membuat komponen dari base ini atau part base ini adalah kita akan membuat komponen yang fitur komponen yang berbentuk segi 4 ini, yang ukurannya panjang 132, lebarnya 58 dengan tinggi 14. Oke. Pertama-tama kita harus membuat sketchnya dulu. Kita klik start to the sketch. Nah, pada saat ini muncul ya, jangan langsung kita pilih ya, tapi kita perbaiki dulu template-nya. Perbaiki dulu tampilan view-nya juga. Lihat di sini arah dari sumbunya, Z-nya kan ke sini. Harusnya kita ingin Z-nya tuh ke atas, kemudian sumbu X ke sini, kemudian sumbu Y-nya ke sana. Caranya gimana? Kita betulkan dulu posisinya. Kita klik di front, lalu kita klik yang bagian bawah ini, lalu baru kita klik isometriknya. Pastikan supaya kondisi koordinatnya seperti ini ya, Z ke atas, X nya ke sini, kemudian Y nya ke sana. Terus gimana supaya kondisi ini ya selalu dalam bentuk seperti ini pada saat kita mengaktifkan template selanjutnya? Maka ini kita kunci dulu ya, arahkan kursor ke bagian ini ya, di bagian navigation view ini kita klik ya, di view cube ini kita klik di bagian sini tengah, lalu pilih
set current view as home, lalu pilih fit to view. Oke. Nah, kalau udah, kita coba putar. Ya, posisinya udah nggak beraturan. Kemudian baru kita klik home view. Lihat posisinya sudah benar. Nah, kalau kita ingin supaya kondisi templatenya ini selalu seperti ini pada saat kita mengaktifkan template baru, maka ini juga bisa kita simpan menjadi template default ya, dengan kondisi view seperti ini. Caranya gimana? Caranya seperti tadi, kita klik di view, di file, pilih save as, lalu save copy as template. Lalu di sini lihat, ini kan untuk template standar ya. Kita klik standar, lalu save. Yes. Oke. Coba kita klik new. Kita coba cek ya, apa perubahan templatenya, apakah sudah berubah sesuai yang kita save terakhir. Kita klik standar IPT, lalu klik create. Coba kita klik home view. Lihat kondisi home view-nya seperti ini. Berarti udah oke ya. Kalau udah, kita keluar dulu, kita close. Baru kemudian kita akan mulai membuat desain komponen atau part base ya. Kita klik start to the sketch. Nah, pada saat seperti ini jangan langsung kita pilih salah satu plan-nya, tapi kita klik dulu home view untuk membenarkan posisi view-nya. Oke, kemudian baru kita klik salah satu plan, misalnya plan XY. Oke, lihat posisinya X dan Y. Lihat, kita kan ingin posisi isometriknya seperti ini ya. Kalau ingin posisi isometriknya seperti ini, pada saat seperti ini jangan langsung kita buat sketch, tapi kita klik dulu home view. Lihat posisinya seperti ini. Berarti kan nanti kondisi segi empatnya kan seperti ini. Oke, kemudian kita klik di toolbar kelompok rectangle. Pilih rectangle to point center. Jadikan center point ini sebagai titik pusat dari rectangle. Kita arahkan sketchnya seperti ini. Kemudian kita masukkan dimensinya. Dimensi panjang 132, dimensi lebar 58. Klik toolbar dimensi. Klik sketch sisi samping kanan. Masukkan angkanya 132. Ya. Kemudian klik lagi dimensi untuk bagian yang bawah ini. Tadi berapa? 58 ya. Ketik angkanya 58. Oke. Kalau udah, kita keluar dari mode sketch, klik finish sketch. Lalu kita akan coba extrude dengan ketebalan extrude 14 mili. Kita klik di extrude. Kemudian di sini kita ketik angkanya 14 mili. Ya, lalu klik OK. Lihat, fitur pertama dari part base sudah terbentuk. Berikutnya, lihat di bagian sini kan dia ada ujung-ujungnya, ini kan ada radius dengan radiusnya 5 mili ya. Jadi kita klik di fillet, lalu klik di sini. Klik dulu ujung-ujungnya ini, rusuk-rusuk di ujung. Kemudian masukkan radiusnya sini 5 mili. Apply. Oke ya. Berarti fitur untuk bagian bawah ini sudah siap. Berikutnya kita akan membuat ya bagian yang ini ya. Fitur dari base ini yang bagian ini. Kita lihat di sini bahwa panjang ini yang sudut pertemuan untuk intersectionnya ini sini 75, kemudian tinggi dari bawah sampai ke puncak atas ini 74. Sedangkan di sini titik pusat dari radius atas ini ke bagian bawah 54. Oke. Pertama-tama kita tentukan dulu area untuk membuat sketch plan-nya. Expand di origin ya. Lihat di sini YZ plan ya, bidang yang warna merah ini. Ya, lihat. Kita klik di sini. Lalu kemudian kita klik ya create sketch untuk membuat mode sketch. Kemudian kita coba buat sketch ya seperti ini. Pada saat garis lurus, kemudian kita klik. Lalu untuk membentuk radius di ujung ini kita tinggal klik klik kiri, kemudian ditahan ya, jangan dilepas, lalu tinggal geser. Oke, setelah pas kita lepas klik kirinya. Lalu kita geser lagi ya, akan membentuk garis lurus ya seperti ini. Lalu kemudian kita klik lagi,
Lalu bisa kita close ke sini, bisa juga kita klik kanan, pilih close. Oke. Lalu klik kanan, keluar dari mode sketch, mode sketch line. Kemudian kita cek ya, tadi posisi constraint-nya, kita klik show all constraint. Lihat di sini udah ada constraint tangan, berarti antara garis lingkaran dan garis lurus ini sudah terconstraint. Sekarang kita tinggal memberikan dimensi ya. Bagian bawah ini kan jaraknya 75. Kita klik dimensi di sini 75. Oke. Lalu kita lihat radiusnya yang atas nih 20. Kita klik di sini, masukkan angkanya 20. Lalu pastikan bahwa jarak titik pusat terhadap ujung ini adalah setengah dari bola ini. Berarti kita klik ya, radius, kemudian ujung bawah. Karena ini panjangnya adalah setengah dari ini, berarti kita tinggal klik ini lalu dibagi 2. Oke. Kemudian berikutnya, jarak dari bagian atas sampai ke bawah ini 74. Kita klik dimensi, lalu klik bagian bawah, arahkan ya sampai muncul tanda seperti itu, ada lingkaran terhadap garis dimensi. Klik, masukkan nilai di sini 74. Lalu klik di sini terhadap bawah, pastikan nilainya 54. Oke. Ya. Kita cek di sini 74 54. Nah, berikutnya ini bagian garis bawah ini harus berimpit dengan bagian ini. Lalu kita constraint dengan kolinear. Klik garisnya, kemudian klik bagian atas, maka akan berimpit seperti ini. Kemudian posisi titik pusat dari lingkaran ini, dia berada di tengah-tengah dari jarak ujung sini ke ujung sini. Caranya gimana? Kita tinggal klik dimensi, lalu klik radius atas, lalu klik sini. Karena panjang total adalah 132, berarti kita bisa buat 132 dibagi 2. Oke ya. Atau ini juga bisa kita ganti ya, kita klik di parameter supaya perubahannya nanti bisa berubah otomatis. Di sini kan diketik 132 dibagi 2, sedangkan panjang totalnya sini kan ada 132. Ini tinggal kita copy di DO nya, Ctrl C, lalu ganti di 132 ini kita paste ya, jadi DO. DO ini otomatis akan selalu mengacu ke nilai ini. Nah, enter ya. Kalau udah, kita klik done. Kemudian kalau udah, kita keluar dari sketch dengan finish sketch. Nanti akan terbentuk sketch seperti ini. Berikutnya kita tinggal mengextrude ya. Dengan extrude-nya kita lihat di sini posisinya ya, jarak dari sini ke sini adalah 52 ya. 52 berarti celah dari sini ya, 58 kurang 52 ini kan ada 6, berarti celahnya sini 3 mili, di sini 3 mili. Oke, kita klik extrude, kita klik sketch-nya. Karena arahnya membagi 2, berarti kita pilih di extends, ubah dari distance menjadi mid plane ya harusnya. Between, next to, all, distance from face. Ini ya, kita klik di sini di symmetric. Nah, kemudian masukkan panjangnya tadi 52 ya. Pastikan ini simetrik ya, jadi akan membagi separuh-separuh. Kalau nilainya 52 berarti dia di sini 26 ke sini, 26 lagi ke seberangnya ya. Lalu kemudian ya, kondisinya ini karena satu solid body, jadi tidak perlu kita klik di sini. Jadi kita klik OK. Jadi kita biarkan ya kondisi ini jangan tercentang karena ini adalah satu kesatuan sebagai single body. Lalu klik OK. Lihat akan terbentuk seperti ini. Kalau di sini muncul bayangan dan kita ingin supaya bayangannya tidak muncul, kita klik di tab view,
Lalu di bagian shadow ini kita klik di tanda segitiga sebelahnya, clear di bagian ground shadow. Oke. Kemudian kita ingin membuat bagian tengahnya hilang. Kita cek di sini. Bagian tengahnya kan ini ada celah dengan jarak 32 mili. Caranya gimana? Kita masih bisa memanfaatkan sketch dari sketch yang sebelumnya kita buat untuk fitur extrude ini. Jadi kita expand di extrusion 2. Nah, sketch 2 ini kita klik kanan, lalu kita klik share sketch. Oke. Kemudian kita klik di 3D model lagi, klik extrude, pilih lagi ya sketch ini tadi. Nah, sekarang kita pilih cut ya, karena kita akan menghilangkan bagian isi. Lalu klik lagi di bagian simetrik. Nah, karena tadi di sini celahnya itu 32 mili, kita ganti di sini menjadi 32 mili. Oke, kemudian kita klik OK. Lihat ya, sudah terbentuk seperti ini. Kalau udah, karena proses penghilangan bagian tengahnya sudah selesai, maka sketch ini bisa kita tidak perlihatkan lagi ya. Jadi di sketch 2 klik kanan, pilih visibility di clear ya. Oke, berikutnya kita akan membuat lubang. Lubangnya ini kan diameternya 16 mili ya. Posisinya di titik pusat dari lingkaran atas. Oke, kita klik di permukaan bagian sini. Lalu setelah muncul ini kita klik di sini ya, di create sketch. Oke. Kemudian kita klik project geometry. Oke. Lalu klik point. Kalau misalnya sementara kita klik bebas dulu, baru kemudian kita constraint. Constraint-nya dengan coincident constraint. Klik poinnya, kemudian klik titik pusat dari lingkaran tadi. Kemudian OK. Keluar dari sketch dengan mengklik finish sketch. Kemudian kita akan membuat lubang ya, diameternya 16. Kemudian kita klik hole. Ya, hole, pastikan di type-nya pilih yang simple hole. Ini sheet-nya non, karena kan cuma lubang drill biasa. Kemudian diameternya kita ketik 16. Lalu setting determination-nya ini kan ada pilihan distance, true all, dan to. Karena ini tembus, kita pilih yang true all ya. Kemudian arah panahnya, kalau ini kan arahnya kan ke sini ya, berarti tidak melubangi. Berarti kalau arah seberangnya kita klik lagi yang sini. Oke, kelihatan view untuk pembuatan lubangnya. Kalau udah oke, kita klik tombol oke ya. Lihat sudah terbentuk lubang seperti ini. Klik lagi home view. Jangan lupa setiap perubahan kita save untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya kita akan membuat lubang ini ya. Ada 2 buah lubang dengan diameter 14. Jaraknya dari ujung paling kiri ke lubang ini 16. Kemudian jarak antar lubang adalah 100. Oke, kita klik permukaan bagian ini, klik kiri. Lalu setelah muncul kita pilih di sini create sketch. Kemudian kita klik point, buat 2 poin seperti ini. Supaya 2 poin ini sejajar secara vertikal ya, kita perlu constraint. Untuk membuat constraint kita coba ini, klik yang vertical constraint, klik point ini 1, lalu klik point ini. Maka pada saat kita constraint, dia akan terikat secara vertikal. Jadi kalau kita gerakkan salah satu, yang lainnya juga akan ikut. Karena ini posisinya pas berada di tengah-tengah, kita juga perlu mengikatnya dengan constraint vertikal dengan center point. Jadi klik constraint vertikal, lalu klik point atas, lalu klik center point. Oke, nah sekarang setelah terikat, dia tidak akan bisa lagi geser ke kanan kiri, tapi hanya bisa geser ke atas bawah ya. Kemudian kita berikan dimensi. Jarak antara kedua lubang ini adalah 100 ya. Kita lihat di gambar 100. Masukkan angkanya 100.
Lalu jarak lubang terhadap sisi terluar ini 16. Masukkan dimensinya. Ini 16. Oke. Pastikan pada saat dia sudah terconstrain semua, ini ada keterangan fully constrained. Kalau udah, kita finish sketch. Lalu kita klik hole, ya. Masukkan nilainya tadi, diameter lubangnya 14 mili. Ganti sini dari 16 menjadi 14. Oke, lihat posisi dua lubang seperti ini. Ya, pastikan tipe hole-nya simple hole, seat-nya di none. Kemudian ininya juga true all, lalu klik OK. Ya. Jadi kita sudah membuat dua lubang. Oke, untuk lagi home view. Berikutnya yang akan kita buat adalah di sini kan ada radius nih. Di bagian sini nih ada radius. Radiusnya juga 5 mili. Ya. Oke, berarti terakhir kita tinggal membuat fillet. Ini radiusnya 5 mili. Lalu klik nih 1 2 ya. Kita putar view-nya menggunakan view cube. 3 4 ya. Lihat, pastikan bahwa radiusnya benar-benar 5 mili. Oke, kalau udah kita klik apply. Dan pembuatan part base ini selesai ya. Pastikan lagi ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kita berikutnya kalau udah selesai, kita coba cek kondisi jaraknya ya. Kita klik di inspect, klik di measure. Coba kita klik sisi ini, kemudian ke bagian rusuk sini 132 benar. Kemudian klik kanan restart. Lalu sisi ini terhadap ini 58 benar. Kemudian klik kanan restart lagi, pastikan dari sini ke sini ya 52 ya. Lalu dari sini terhadap sini 3 mili ya, benar. Kemudian yang seberangnya juga ini terhadap ini juga 3 mili, oke. Lalu kemudian jarak, klik kanan restart, ini terhadap titik pusat ini axis 54 ya, benar ya, ini 54. Lalu kita klik kanan lagi restart, ini terhadap bagian atas ini 74. Oke, benar ya. Kalau udah lengkap semua ya, berarti kondisi secara dimensional ini sudah oke. Jangan lupa kita save. Berikutnya kita tinggal untuk memberikan material dari part base ini ya. Untuk pemberian materialnya ada dua cara. Bisa kita klik di sini di base, klik kanan, lalu pilih eye properties, klik di physical, lalu ganti materialnya ya di sini ya. Misalnya kita pakai steel mild ya. Lihat, density-nya sekian, bisa ketahuan untuk komponen ini beratnya, masanya adalah 1,245 kg ya. Area dan volumenya juga ketahuan. Apply. Ini cara pertama untuk menginput material. Cara kedua, kita tinggal arahkan di sini ya, klik. Nah, kita juga bisa pilih misalnya steel alloy ya. Nah, di steel alloy di sini bisa kita cek juga di sini. Lihat, langsung berubah ke steel alloy ya, masanya sekian ya. Jadi bisa ada dua cara, bisa melalui ini, bisa juga tadi melalui eye properties di base. Klik kanan, ganti lagi ke steel matte. Oke. Kemudian misalnya kita pengen mengubah warnanya, pengen warnanya agak kebiruan seperti ini ya, biru kehijauan. Caranya gimana? Jadi bisa kita klik di sini ya. Kita klik di sini. Misalnya kita cari warnanya, saya coba cyan. Nah, taruh ini ya, ganti cyan, coba cadet blue. Nah, agak mirip lah ya, cadet blue. Oke, ini cara untuk mengubah warna. Kalau udah, kita klik save. Berikutnya, setelah komponennya selesai dibuat, kemudian kita juga telah memberikan input material, kemudian juga mengatur warnanya. Selanjutnya ya, kita tinggal melengkapi parameter-parameter yang dibutuhkan, yang akan kita munculkan di template drawing ya.
kita arahkan kursor ke bagian base, klik kanan, pilih I properties. Di sini di bagian tab project ya, pastikan di sini kan description-nya masih kosong ya. Kita copy di part number, lalu kemudian paste di bagian description. Kenapa kita perlu memunculkan di sini? Supaya nanti pada saat di part list di template drawing ini akan muncul ya informasi mengenai komponen ini. Lalu kita klik apply, kemudian kita klik close, save dulu ya. Jadi kalau ini sudah ya, maka pelajaran pembuatan part base untuk hari ini selesai, dan berikutnya akan kita lanjutkan untuk pembuatan komponen yang lain dari alat yang disebut masinis jack ini. Oke, demikian pertemuan kita pada pelajaran pembuatan part base ini. Kita akan ketemu lagi di pelajaran berikutnya, dan saya tutup pelajaran ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.